Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat alam. Kita berjumpa kembali di episode yang ketiga ini di channel Back to Nature. Back to Nature, kembali ke alam. Jadi di episode ketiga ini saya ingin mencoba untuk membuat kompos dengan kompos organik dengan media pengolahan tanah langsung, jadi di tanah, tidak di kompos bag atau di komposter. Jadi sekali lagi yang perlu dicatat adalah bahwa di sini saya melakukan pengolahan sampah, jadi bukan di tahap pembuangan sampah. Jadi pengolahan sampah organik dari daun-daun yang ada di pekarangan saya untuk menjadi kompos organik. Jadi bukan limbah rumah tangga, jadi khusus hanya untuk daun-daun yang ada di pekarangan saya. Akan saya tunjukkan bakalan kompos yang akan saya gunakan, akan saya olah tanpa EM4, jadi langsung menggunakan media tanah, yaitu bakteri pengurainya juga dari tanah, hewan-hewan pengurainya juga dari tanah, sehingga prosesnya lebih cepat, murah biayanya, dan sangat sederhana. Nanti lubang yang baru akan saya isi dengan kompos yang baru. Nah, jadi setiap pagi dan sore mengumpulkan daun-daun yang jatuh dari pohon, juga dari rempelan-rempelan daun ranting yang sudah waktunya dikurangi agar terjadi pembuahan. Nah, ini. Jadi unsur hara itu sangat bagus sekali dan sangat penting sekali untuk tanaman. Ada dua unsur, yaitu makro dan mikro. Yang makro itu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini. Jadi humus ini atau kompos organik ini sangat banyak mengandung unsur-unsur tersebut yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi kalau pada masa pertumbuhan atau perkembangan vegetatif, jadi mulai dari biji tumbuh tunas kemudian sampai mau berbuah, itu adalah fase pertumbuhan vegetatif. Kemudian nanti setelah pertumbuhan vegetatif, maka akan melalui fase keseimbangan, yaitu antara tidak terjadi pertumbuhan generatif dan tidak terjadi pertumbuhan vegetatif. Kemudian setelah fase keseimbangan, maka akan melanjutkan ke fase generatif, yaitu mulai dari bunga sampai pada akhir buah, panen buah. Itu adalah fase vegetatif yang tidak akan tumbuh akarnya akan berhenti, tumbuh daunnya berhenti, karena dia konsentrasi pada pembungaan dan pembuahan. Ini teman-teman, jadi unsur humus ini, unsur pupuk kompos ini sangat bagus sekali untuk dipakai daripada kita menggunakan kompos kimia atau pupuk kimia. Ini jadi humus atau pupuk organik itu akan mengembalikan kesuburan tanah, struktur tanah, fisikal tanah ini akan menjadi lebih baik. Ini kelebihan daripada kompos organik. Nah, ini bahannya banyak. Nah, ini banyak sekali.
sekali. Yuk kita mulai, kita gali, kita keluarkan humus yang sudah atau pupuk yang sudah jadi ini menjadi lubang yang baru lagi, dan yang pupuk ini akan kita pakai untuk langsung memupuk tanaman. Kemudian lubang yang barunya nanti akan kita pakai untuk mengolah kompos atau daun-daun yang baru. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kompos-kompos daun ini ada yang kering, ada yang basah, teman-teman. Enggak apa-apa, kita akan masukkan saja meskipun komposisinya tidak sesuai, karena perbandingan antara pupuk daun yang sudah kering dan masih basah itu 2:6. Jadi pupuk daun yang masih hijau, masih basah itu adalah 6, atau kalau diukur dengan kilo ya berarti 6 kilo. Kemudian pupuk daun yang kering ini adalah 2 kilo, jadi 2:6 kalau menggunakan perbandingan seperti itu. Tapi kita tidak usah pokoknya daun-daun seadanya. Ada pelepah pisang juga, ini saya kumpulin, saya cacah untuk dimasukkan di dalam tempat atau lubang pengolahan sampah ini, teman-teman. Kemudian nanti dicampur dengan kotoran, bisa kotoran binatang, kambing, sapi ataupun ayam bisa. Nanti akan menjadi lebih lengkap dan lebih subur kompos jadinya. Ini teman-teman, dari hasil pembongkaran ini masih ada yang berbentuk daun, nah tapi sudah lapuk. Tidak apa, nanti ini akan bercampur dengan tanah sendiri ketika dipupukkan ke tanaman. Jadi tidak masalah, karena memang ada jenis daun yang sangat kuat, yaitu daun ini. Nah, ini klengkeng irian atau sering disebut dengan matoa. Ini daunnya sangat keras dan sangat kuat, tapi nggak apa-apa, dia juga sudah lapuk, sudah banyak yang ini kalau diginikan aja sudah sudah hancur, teman-teman. Jadi memang sudah hancur, nggak apa-apa. Nah ini sangat luar biasa, banyak mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita membuat lubang ini nanti seukuran diameter 1 meter, kemudian dalam 50 cm sampai 1 meter. Jangan terlalu dalam, teman-teman. Jadi cukup 50 cm sampai 1 meter saja, seperti konsepnya pembuangan limbah, yaitu untuk resapannya adalah hanya 1 meter. Ini kita jamin aman, teman-teman, karena jauh dari mata atau sumber air tanah. Jadi lebih dari 10 meter, baik dari sumur pribadi maupun sumur tetangga, jadi sudah aman. Kemudian mata air di sini juga relatif dalam, yaitu lebih dari 10 meter. Jadi di punya saya itu sampai 25 meter bor ke tanah. Jadi cukup dalam dan cukup aman dari sumber air tanah. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika mengolah sampah organik dengan media tanah secara langsung. Itu jangan di lingkungan atau lokasi yang sumber airnya adalah dangkal, kurang dari
5 meter, bahkan hanya 1 meter, ada di lokasi-lokasi yang digali sudah keluar air, itu tidak diperkenankan. Jadi sekali lagi, yang kita lakukan ini bukan dalam rangka membuang sampah, tetapi melakukan pengolahan sampah, dan setiap 3 bulan sekali itu diperbarui dengan kompos atau daun-daun yang baru. Yang lama diangkat untuk dijadikan pupuk buat tanaman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini masih berbentuk daun karena memang pada saat memasukkan kita tidak bersamaan, sehingga ada yang masih berbentuk daun meskipun sudah sangat rapuh. Boleh diangkat, nanti boleh juga dikembalikan. Ini yang masih dalam bentuk daun seperti ini. Ini sudah hampir habis, tinggal sedikit. Berarti kedalaman lubang ini hanya sekitar 40 cm. Nanti akan saya dalemin lagi sampai 1 meter, sehingga nanti bisa memuat kompos organik lebih banyak, teman-teman. Kalau yang di sebelah ini sebenarnya hanya atasnya saja yang tumpukan daun, tetapi di bawah sebenarnya juga sama, lubang pengolahan sampah karena sudah penuh, sehingga tertutup. Nanti kalau sudah habis kita masukkan di lubang yang baru ini, akan kelihatan bahwa itu juga lubang pengolahan kompos di sebelahnya ini. Ini lebih dalam, sekitar 1 meteran. Ini nanti yang ini juga kita dalemin lagi. Nah, ini sudah habis pupuk kompos yang sudah jadi. Ini ternyata tidak dalam, teman-teman, hanya 50 sentian saja. Nanti akan kita dalemin. Nah, ini kita mendapatkan pupuk kompos sekian banyak. Nah, ini sekian banyak. Nah, biar nanti hasilnya lebih banyak, akan sedikit saya dalemin. Biar ini tentunya sangat bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di pekarangan kita. Ini lubang tempat pengolahan sampah organiknya sudah selesai, kurang lebih kedalaman 80 cm. 80 cm saya kira sudah cukup. Dan tadi seperti ini hasil daripada kompos yang sudah 3 bulan lalu dimasukkan di dalam lubang. Kita waktunya panen, waktunya ambil untuk dijadikan kompos tanaman-tanaman yang ada di sekitar ini. Mantap, teman-teman. Nah, nanti caranya, ini sudah ada sampah yang siap untuk dimasukkan. Nah, cukup langsung dimasukkan saja, tidak perlu tidak harus kering dulu, basah dulu, sudah biar campur jadi satu saja. Seperti itu terus sampai habis, Nah, sampai seperti itu. Nanti kalau sudah separuh, 50% semua sampah, semua daun-daun ini masuk di lubang pengolahan sampah ini, nanti dilapisi dengan tanah tipis saja. Jadi ditutup dengan tanah tipis
semacam ini. Nah, semacam ini, tipis, agar cepat terurai, jadi nanti tipis-tipis dilapisi dengan tanah setelah 50% lubangnya penuh. Kemudian kalau sudah penuh sampai di atas, nanti juga dilapisi dengan tanah lagi. Nah, itu teman-teman sudah masuk 50%. Nanti akan kita tutup tanah, nggak perlu tebel-tebel, tipis-tipis saja. Ini masih sisanya, masih banyak tumpukannya. Nah, sisanya masih banyak, kita tutup tanah dulu sebentar. Nah, itu teman-teman, sudah kita tutup tanah sedikit. Tujuannya adalah untuk agar lebih cepat terjadi penguraian. Tanah yang meresap ke bawah, terbawa air, ketika kita siram itu akan lebih cepat menghancurkan daun-daun yang ada di bawahnya, daripada tutup tanah itu hanya ada di permukaannya saja. Seperti itu tujuannya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi 2 lubang. Ini lubang yang pertama, jadi lubang pengolahan kompos organik yang pertama, kurang lebih 3 minggu yang lalu, yang di atasnya ada tumpukan daun-daun tadi yang dimasukkan pada lubang pengolahan kompos yang kedua. Nah, ini sebenarnya masih kurang, teman-teman, masih kurang. Bisa saja nanti naik sampai 10 cm ke atas ke permukaan tanah, kemudian baru ditutup tanah. Karena itu untuk lubang yang pertama ini nanti tidak saya tutup tanah, atau kalau toh ditutup tanah hanya tipis-tipis saja biar tidak terlihat daun-daunnya dan cepat mengalami penguraian. Karena ini nanti harus diisi lagi, jadi bisa diisi lagi. Kalau ada daun-daun hijau ataupun daun-daun kering yang sudah terkumpul, bisa dimasukkan lagi, karena dalam 1 minggu bisa saja daun yang sudah ada di dalam lubang ini sudah membusuk dan mengalami penurunan. Bisa nyampe dalam 1 minggu bisa nyampe 5 cm. Jadi setiap minggu atau setiap hari pun boleh diisi, di atasnya boleh ditumpuki sampah-sampah. Karena itu kompos yang sudah jadi ini ada yang masih berupa daun, jadi daunnya masih terlihat. Karena apa? Karena memang memasukkannya tidak bersamaan. Ini tanah galian yang tadi saya gunakan dari memperdalam sekitar 10 cm. Nanti dipakai untuk melapisi atau menutup permukaan daripada lubang pengolahan sampah organik ini atau kompos organik ini. Mari kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman sudah tertutup dengan tanah, tetapi tidak tebal, tipis-tipis saja, dan tidak perlu diinjek-injek agar udara bisa bersirkulasi di dalam tanah. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, teman-teman, sudah selesai, sudah tertutup tanah rapi, tidak terlihat tumpuan daripada daun-daun yang berserakan. Oke teman-teman, bisa kompos yang sudah jadi dan masih tertumpuk. Besok hari Minggu kita lanjutkan lagi untuk langsung dipupukkan pada tanaman yang ada di pekarangan saya ini nanti.
Ya, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, sahabat alam semuanya. Proses pembuatan kompos organik dari bahan-bahan daun-daun tumbuhan yang ada di sekitar pekarangan saya. Demikian teman-teman semua, sahabat channel Back to Nature, proses pembuatan pupuk organik mulai dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Semoga kita semua masih tetap sehat walafiat dan selalu mencintai lingkungan kita agar tetap lestari. Salam dari kami pecinta lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pisangku berbuah sangat bagus, cengkehnya cukup banyak dan sangat subur, karena bermandikan humus di bawah. Ini juga pisang jenis pakak madu atau raja. Juga ini juga bermandikan humus. Ini kelapa gading juga sedang berbuah dan subur, usia 6 tahun. Ini bunga sangat subur, daunnya besar karena juga bermandikan humus. Semua bermandikan humus. Ini bakalan kompos dari daun, dari tanaman-tanaman yang ada di kebun pekarangan rumah. Ini juga bermandikan humus, ini juga bermandikan humus, sehingga tanamannya sangat subur. Bakalan bonsai kelapa. Nah, ini. Nah, itu yang di pojok